Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, kita buka kitab yang pertama, kitab Khulasah Nurul Yaqin. Buka halaman 6 ya. Pada malam Selasa yang lalu kita telah mempelajari tentang siapakah Nabi kita, siapakah junjunan kita. Junjunan kita adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau itu pertama utusan Allah. Utusan Allah bahasa Arabnya namanya Rasulullah, untuk seluruh manusia, baik orang Eropa, orang Afrika, orang Amerika, orang Asia, pokoknya yang namanya manusia. Nah, baginda Nabi diutus untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Yang kedua, beliau itu nabi terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Lalu yang ketiga, beliau itu adalah imamur rusuli, pimpinan para rasul. Yang kedua, ja'a bidinil Islam, beliau hadir, datang dengan membawa ajaran agama Islam, yang mana Allah Ta'ala tidak menerima pada hari kiamat agama. Bahasa gampangnya, Allah tidak menerima agama nanti pada hari kiamat selain ajaran agama Islam. Dan beliau keturunan dari bangsa Quraisy, yang mana bangsa Quraisy itu adalah suku yang paling terhormat di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan baginda Nabi itu nasabnya itu nyambung ke atas ke Nabi Ismail alaihi salam, yang mana Nabi Ismail itu adalah putranya Nabi Ibrahim. Nah, itu ringkasan pelajaran malam Selasa yang lalu. Lalu di halaman 6, kalau kita lihat nasab itu apa? Keturunan baginda Nabi. Kalau dari arah ayah, arah siapa? Arah ayahnya Muhammad, putranya Abdullah. Abdullah putranya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib putranya Hashim. Hashim putranya Abdul Manaf. Abdul Manaf putranya Qusay. Qusay putranya Kilab. Abdullah, Muhammad, Abdullah, lalu Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab. Kalau dari ayah ibunya Aminah. Aminah putrinya Wahab. Wahab putranya Abdul Manaf. Abdul Manaf putranya Zuhroh. Zuhroh putranya Kilab. Lalu bertemu antara ayahnya baginda Nabi dan ibunya pada kakek beliau yang bernama Kilab. Artinya pada apa? Yang kelima. Jadi keturunan yang kelima, yaitu Kilab. Lalu diwafatkan ayahnya baginda Nabi itu, tak kala beliau itu
baginda Nabi masih berada di dalam kandungan ibunya, yaitu Aminah. Sedangkan waktu itu umur Abdullah berusia berapa tahun? 18 tahun. Jadi waktu itu 18 tahun, kalau orang Arab itu udah tinggi ya. 18 tahun udah tinggi, udah gagah, udah tinggi, udah jenggotan, bewokan. Jadi kalau orang Arab itu apa? Jambangnya, jenggotnya, cakep. Nanti kalau kamu haji atau umroh, itu kamu lihat itu ada kelompok anak muda, hidungnya mancung-mancung, ya kan, kulitnya putih, lalu jenggotnya hitam dari sini itu. Kamu lihat, ya Allah, ganteng-ganteng banget. Iya, ganteng-ganteng banget. Nah, usia 18 tahun diwafatkannya ayah baginda Nabi, yaitu Abdullah. Lalu beliau dikuburkannya di mana? Di kota Madinah. Waduh finabil Madinah. Beliau dimakamkannya di kota Madinah, dan baginda Nabi itu tidak ditinggalkan harta sedikit pun oleh ayah andanya. Ya. Jadi sekarang yang paling bawah, wiladatuhu wa radha'atuhu, kelahiran baginda Nabi wa radha'atuhu, dan yang menyusui baginda Nabi. Judulnya tuh. Jadi judulnya kelahiran baginda Nabi dan yang menyusui beliau. Ulida sallallahu alaihi wasallam bimakkata yaumal isnaini asani asyara min rabi'il awwali amal fili. Wulida dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di kota Makkah. Jadi beliau lahir di kota Makkah. Yaumal isnaini, pada hari Senin. Asani asyara min Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Amal fil, yang dinamakan tahun fil, tahun gajah. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Senin. Nabi Muhammad dilahirkannya. Tuh, 12 Rabiul Awal beliau dilahirkan. Tepatnya pada hari Senin. Beliau dilahirkan di kota Mekah. Yang mana tak kala kelahiran beliau itu ada nama atau pas berbarengan dengan Amul Fil, tahun gajah. Tahun gajah. Lalu halaman 7, wasumia, dan dinamai amul wiladatihi amal fil, dinamai hari atau tahun kelahiran baginda Nabi itu tahun gajah. Kenapa dinamai tahun gajah? Tahun dilahirkannya baginda Nabi. Alasannya li'anna malikal Habasyah, karena sesungguhnya Raja Habasyah, Raja Habsyi, Raja Habasyah, arsala ama wiladatihi, ini Raja Habasyah memutus pada tahun kelahiran baginda Nabi, jabsan ila Makkata, tentara ke kota Makkah. Ada raja namanya Raja Habsyah. Beliau itu mengutus pada tahun kelahiran Nabi tentara ila Makkah, ke kota Mekah. Untuk apa?
Lihat mil Ka'bati, untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi bahasa Arab begitu. Lihat mil Ka'bati, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi fil, ini Raja Habasyah itu naik apa? Naik gajah. Wa kana fihi fil, ini Raja Habasyah ada di atas gajah. Gajahnya itu azimun, gede, besar. Ya gajah Afrika, kalau gajah Lampung kecil, tapi kecil dua segede, tingginya segede apa? Tuh tiang itu. Tapi namanya gajah Afrika, gede itu, lebih dari tinggi itu. Nah Raja Habasyah itu naik gajah yang besar. Fa'ahlakallahul Habasyah, lalu Allah memusnahkan, menghancurkan, membinasakan Raja Habsyi ini. Ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya tak kala mau nyerang Raja Habsyi dengan tentaranya, Raja Habsyi sedang naik gajah yang besar. Allah mengutus burung yang banyak di atas langit. Namanya burung ababil. Burung ababil membawa batu sijil. Jadi langit pada saat itu kayak mendung gelap itu, saking banyaknya burung itu. Raja Habsyi dengan tentaranya ingin menyerang Ka'bah, lalu dari arah muka, dari arah depan Raja Habsyi dan tentaranya itu jutaan burung, namanya burung ababil, dan di kakinya membawa batu sijil. Makanya ada li'ila bi Quraisy ila bihim rihlatasyita'i wasyai fal ya'budu rabba hadzal alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum. Sebenarnya bukan itu ayatnya. Apa surah Al-Fil, ada yang hafal enggak? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tuh, itu datang tuh burung ababil dengan membawa batu sijil. Tak kala sudah sampai atas Raja Habsyi dan tentaranya, maka burung ababil itu melemparkan batu sijil. Lalu binasalah mereka. Bahkan dikatakan kulit-kulit mereka itu bagaikan daun dimakan oleh ular. Kenapa? Karena batu sijil. Binasa mereka. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan Raja Habsyi dan tentaranya yang berniat mereka itu ingin menghancurkan Ka'bah? Maka pada saat itu lahirlah baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memusnahkan Raja Habsyi dan tentaranya ikraman liwiladatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah ingin memuliakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikraman alasannya, Allah ingin memuliakan kelahiran seorang manusia yang mulia, yang agung. Setelah beliau lahir, ini kebiasaan orang Arab itu kalau anaknya lahir diasuh.
disusui. Kalau bahasa kitanya mah ditetein. Oleh siapa? Bukan oleh ibunya, tapi oleh orang lain. Makanya dari pedesaan tuh suka banyak datang ke kota Mekah. Wanita-wanita kampung, wanita desa itu banyak yang datang ke kota Mekah. Untuk apa? Mereka itu ingin menawarkan jasa. Datang siapa yang lahiran, ibu, ayo mau nggak anaknya kami asuh, kami susui. Wah, makanya yang menyusui baginda Nabi namanya Halimatus Sa'diyah. Makanya dikatakan wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah, lalu menyusui Nabi setelah ibunya. Siapa? Suwaibatul Aslamiyah. Ada wanita namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi siapakah wanita yang menyusui Nabi yang pertama setelah ibunya? Namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Jadi namanya Suwaibah. Ya, namanya apa? Suwaibah al-Aslamiyah. Khadimatu ammihi. Siapakah Suwaibatul Aslamiyah itu? Dia adalah khadimatu ammihi Abi Lahab. Apa khadimah? Pelayan, pembantu pamannya Nabi, namanya Abu Lahab. Jadi ternyata Abu Lahab itu pamannya Nabi. Abu Lahab pamannya Nabi. Abu Lahab punya pembantu atau punya pelayan namanya khadimah. Namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Ya sudah tuh disusui oleh Suwaibah. Yang mana Suwaibah ini apanya Nabi? Dia adalah pembantu dari pamannya baginda namanya Abu Lahab. Setelah Suwaibah al-Aslamiyah, summa Halimatus Sa'diyah. Kemudian Halimah Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Kalau Halimatus Sa'diyah mah bukan apa? Bukan khadimah pamannya, bukan pelayan atau pembantu pamannya, tapi Halimatus Sa'diyah ini adalah dia itu orang kampung. Saya ceritakan tadi, yang mana pada bulan-bulan tertentu banyak dari kampung tuh pada datang ke kota untuk menawarkan jasa. Wah, itu Halimah dengan siapa? Wanita-wanita lain. Yang mana Halimatus Sa'diyah ini orang miskin. Orang apa? Orang miskin. Yang lain mah datang dari kampung ke kota bawa otak yang gemuk-gemuk, sedangkan Halimah dan suaminya ini datang ke kota Mekah, otaknya kurus. Di jalan itu ketinggalan dulu dengan rombongan. Kenapa ketinggalan dengan rombongan? Karena otaknya kecil, kurus. Pelan tuh yang lain mah. Yang lain itu ontanya gemuk, lalu apa? Air susunya masih apa? Masih gede-gede. Jangan ngebayangin kamu dosa. Ngebayangin punya emak kamu aja. Gede-gede. Isinya apa tuh? Susu. Sehingga yang lain udah pada bawa anak kecil untuk diasuh di kampung. Kenapa di kampung? Karena waktu itu di kampung udaranya masih segar. Kedua, di kampung orangnya masih lembut-lembut bahasanya. Masih lembut-lembut. Coba kamu di kota dengan di kampung, kasaran mana? Di kota, di kampung tuh masih ada sopan santun. Ya, masih ada sopan santun. Punten, mundur, ya kan? Punten jang, permisi. Kalau di kota, ngomong. Orang tua lagi nongkrong aja dia ngetrek, boro-boro permisi. Di kampung mah enggak. Orang kampung apalagi di Arab itu bahasanya masih halus.
bahasanya masih halus. Di sana itu ngomong hujan, tong, abi, mau kemana Jan? Mau ke ditu. Nah, lembut. Masih lembut tuh bahasa. Makanya apa? Diasuh di kampung. Baginda Nabi begitu. Yang lain udah pada bawa anak kecil pulang duluan, pada bawa apa? Bawa anak dari orang-orang kaya. Diasuh di kampung, pada pulang duluan, pada naik onta. Ini Halimah dengan siapa? Dengan suaminya masih bingung. Ya Allah, orang udah pada balik, kita belum dapet ini. Ya Allah, dicari orang kaya, nggak ada yang mau. Kenapa? Karena Halimah air tetenya udah kemplak-kemplek. Udah apa? Nggak kenceng lagi. Ya beda. Udah nggak kenceng lah. Udah nggak kenceng lagi. Ya Allah. Akhirnya datang ke Aminah. Yang mana Aminah waktu itu dia bukan orang kaya ini, ibunya Nabi. Kenapa bukan orang kaya? Karena Abdullah wafat tidak ninggalin harta untuk istri dan anak. Orang miskin. Gimana nih akhirnya apa? Halimah akhirnya menerima apa? Baginda Nabi diasuh olehnya. Tak kalah baginda Nabi kecil dipegang oleh Halimah, saat itu berubahlah keadaan. Pertama enteng bayinya, enggak berat, enteng. Tak kala dinaikin onta, itu ontanya Halimah tuh Sa'diyah, tadi kan kurus kecil, itu onta rombongan yang udah duluan, itu kesusul, kebalap, kebalap gitu. Sehingga rombongan yang udah duluan berangkat kaget, itu onta cepat bener, lari itu onta. Lalu yang ketiga, air susu Halimah tuh Sa'diyah berubah jadi banyak. Wah, sampai itu baginda Nabi itu nyusu itu kenyang. Tidak hanya Halimah, tidak hanya Nabi Muhammad, bahkan anak-anaknya Halimah pun kenyang nyedot susu Halimah. Lalu Halimah ini orang miskin di kampung. Itu kambing-kambingnya berubah. Seminggu melahirkan, sebulan melahirkan, kambingnya jadi banyak. Kenapa Allah memberikan keistimewaan? Karena Halimah Sa'diyah dia mengasuh pertama Nabi terakhir, kedua Halimah mengasuh calon imamnya para rasul, yang ketiga Halimah mengasuh kekasih Allah. Makanya Halimah berubah kondisi keadaannya di kampung. Yang tadinya dia orang miskin, ekonominya udah mulai merangkak naik. Anaknya yang tadinya kurus-kurus berubah anaknya gemuk dan sehat. Kambingnya yang tadinya sedikit berkembang biak menjadi banyak. Air susunya yang tadinya kemplak-kemplek, ya kan, wah, tiba-tiba tidak hanya baginda Nabi, bahkan anak-anaknya Halimah. Otaknya yang tadinya kurus pelan kayak otak sakit berubah menjadi gemuk, jalannya begitu cepat. Kenapa? Karena kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Halimah Sa'diyah itu mengasuh baginda Nabi ila an balagha umruhu arba'an sanawatin. Beliau mengasuh baginda Nabi sampai baginda Nabi itu berusia 4 tahun. Berapa tahun? 4 tahun diasuh oleh baginda Nabi. Makanya Nabi Muhammad dibawa ke kampung. Makanya banyak orang-orang kota menitipkan anaknya di kampung. Di kampung banyak pesantren, kamu di sana aja. Kalau kamu bergaul di kota, aduh, orang tua khawatirkan kamu rusak nanti akhlaknya. Makanya disimpan di kampung, dididik dengan ustadz kiai kampung, belajar hidup mandiri di kampung, bahasanya, kehidupannya di sana melihat kondisi kampung. Nanti pergi ke kota terbiasa, kebiasaan di kampung dibawa ke
ke kota, biasa kerja keras, biasa akhlaknya bagus, biasa belajar ilmu agama, biasa sholat, udara bersih dan lain-lain. Inilah ya wiladatuhu wa rodo'atuhu, kelahiran baginda Nabi dan yang menyusui baginda Nabi. Ada pertanyaan di situ. Mata ulidat sallallahu alaihi wasallam. Kapan dilahirkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kapan dilahirkannya? Kapan? 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, di kota Mekah. Ya, di kota Mekah. Yang mana aina wulida, di manakah dilahirkannya baginda Nabi? Di kota Mekah. Limada sumia amu wiladati amal fil, kenapa dijuluki dinamai tahun kelahiran baginda Nabi itu tahun gajah? Kenapa? Karena waktu itu ada raja Habsyi ya, dan tentaranya ingin menghancurkan Ka'bah, dan raja Habsyi itu menunggangi menaiki gajah yang besar. Man arda'ahu ba'da ummihi, siapakah yang menyusui Nabi setelah ibunya? Satu siapa? Suwaibah al-Aslamiyah. Yang kedua Halimatu Sa'diyah. Titik. Ya, udah segitu. Tambahin dia. Wafatu ummihi, wafat ibunya. Wafatu ummihi, wafat ibunya. Wa khadonathu, wa khadona, apa itu? Wa khadonatuhu, dan yang mengasuh setelah ibunya meninggal. Tuwfiyat ummuhu, diwafatkan ibunya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fisadisati min umrihi, tatkala usia baginda Nabi 6 tahun. Ini masih di dalam perut, ibunya wafat. Usia 6 tahun ibunya wafat. Berarti 6 tahun usianya udah nggak punya bapak, nggak punya ibu. Coba 6 tahun tuh kayak siapa? Ya, masuk SD ya. 6 tahun udah nggak punya bapak, usia 6 tahun udah nggak punya ibu. Yatim piatu. Wahya raji'atun minal Madinah, takala ibunya Nabi itu raji'atun minal Madinah, pulang dari kota Madinah. Baginda Nabi diajak, nah kita ke Madinah. Mau ngapain ibu? Kita ingin ziarah ke makam ayah kamu. Kan ayahnya Nabi dikuburin di mana? Di kota Madinah. Seneng banget itu diajak jalan-jalan sama emaknya. Seneng. Usia 6 tahun mau diajak jalan-jalan. Jalannya kemana? Ke kota Madinah. Senang. Berangkat masih sama emaknya, pulang emaknya meninggal. Wa qad dhahabat ilal Madinah li ziyarati qabri abihi, dan berangkatlah Aminah ke kota Madinah. Tujuannya apa? Li ziyarati qabri abihi, untuk ziarah ke kubur bapaknya. Ziarah ke kubur bapaknya. Wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib, dan mengiringi bersama Aminah yaitu pamannya, kakeknya namanya Abdul Muttalib. Berangkat sama kakeknya baginda Nabi Abdul Muttalib, pengen ziarah nih Aminah ibunya Nabi, Abdul Muttalib kakeknya Nabi, sama baginda Nabi. Berangkat seneng. Di tengah jalan nih emaknya nih, ibunya jatuh sakit, akhirnya meninggal di kota
meninggal di perjalanan, pulang ke rumah udah nggak sama emaknya lagi, pulang sama kakek. Coba masih kecil dia yatim piatu, masih 6 tahun. Malam biasanya ada yang nemenin emaknya. Sekarang emaknya udah enggak ada. Biasanya ada yang ngasih makan, nyiapin makan, nyiapin pakaian. Sekarang emaknya udah enggak ada. Baginda Nabi lahir dia 6 tahun dia yatim. Makanya kamu bersyukur. Udah segede ini nih, emak masih ada kan? Masih, babak masih ada. Bersyukur kita. Baginda Nabi lahir udah nggak punya bapak. 6 tahun udah nggak punya emak. Usia 6 tahun udah mandiri dia. Tapi kita, masya Allah, nyuci dicuciin, makan dimasakin, rumah disiapin, tidur malam ada yang ngapain? Ada yang nemenin. Walaupun emak kita udah berpisah tempat tidur, tapi kan minimal ada yang nanya. Oh, udah jam 11 tidur. Dika, ayo sini minum susu dulu. Minum susu dulu Dika, nanti badan kamu kurus. Ada yang nawarin. Ya, Dika pulang, makan dulu. Pulang makan. Ayo nak tidur, ada yang ngempok-ngempok pantatnya. Ada yang nyanyiin, ada yang nyeritain. Enak, kenapa? Ibu bapak kita masih ada. Tapi baginda Nabi usia 6 tahun, ayah dan emaknya udah enggak ada. Setelah ibunya meninggal, waqad dufinat bil abwa, dimakamkan ibunya Nabi Aminah bil abwa di kampung Abwa. Ya, kampung Abwa. Adapun katanya Abwa itu Qaryatun, sebuah kampung, desa. Qaryah itu artinya kampung. Sebuah kampung baina Makkah wal Madinah, antara kota Mekah dan Madinah. Jadi kalau kamu nanti pergi haji umroh, kamu diajak tuh ziarah tuh ke makam ibundanya Nabi. Adanya di mana? Di kampung Abwa. Kampung Abwa itu terletak bainal Makkah wal Madinah, antara kota Mekah dan kota Madinah. Dikuburkannya di sana. Selanjutnya halaman 8, fakhodonathu Ummul Aiman, lalu mengasuh kepada Nabi, mengasuh Nabi siapa? Ummu Aiman. Jadi setelah itu baginda Nabi diasuh sama siapa? Siapa yang menjaga Nabi? Ada namanya pembantu ibunya, namanya Ummu Aiman. Khadimatu abihi Abdillah, pelayan pembantu ayahnya baginda Nabi, namanya Abdullah. Jadi ternyata baginda Nabi itu ayahnya punya khadimah, punya pembantu dulu, pelayan, namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman itulah yang mengasuh baginda Nabi, ya, yang nyiapin makannya, yang nyiapin pakaiannya, namanya Ummu Aiman. Siapa itu? Khadimatu abihi Abdillah, adalah pelayan ayahnya Nabi, yang mana ayahnya Nabi namanya Abdullah. Pertanyaan di situ, mata tuwfiyat ummuhu, kapan diwafatkan ibunya Nabi? Kapan? Tak kala usia baginda Nabi berapa tahun? 6 tahun. Limada dhahabat ilal Madinah, untuk apa Siti Aminah pergi ke kota Madinah? Ziarah kemana? Ke makam ayahnya Nabi. Aina dufinat, di mana dimakamkan ibunya Nabi? Di desa Abwa. Yang mana desa Abwa itu terletak antara kota Madinah dan Mekah, antara kota Mekah dan
Madinah. Siapakah orang yang mengasuh baginda Nabi setelah ibunya wafat? Ummu Aiman. Titik shadaqallahul azim. Kita pelan-pelan aja belajar ini. Kan ini bulan Maulid nih. Bulan Maulid kita belajar sedikit tentang sejarah kehidupan baginda Nabi. Udah berapa tuh? Banyak ya. Shadaqallahul azim. Udah ditutup saja kitab Wasiatul Mustafa, insyaallah malam Senin yang akan datang. Malam Selasa kita baca Al-Fatihah. Tadi ada yang minta dibacain Al-Fatihah untuk suami dari teman istri saya yang bernama Bapak Edi Ahmadi, karena beliau beberapa hari ke depan akan 40 hari wafatnya ya. Jadi beliau mohon dibacakan Al-Fatihah khusus Bapak Edi Ahmadi bin Haji Ahmadi. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya. Allah ampuni segala kekhilafannya. Allah terima semua amal ibadah dan kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma anzil rahmaka wal maghfirah ila ruhi Bapak Edi Ahmadi bin Haji Ahmadi wa anzil rahmata wal maghfirah summa ila jami' arwahi ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana wa syakirina wa kabirina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya